Pada pertengahan bulan Juli ini ada kabar yang cukup mengejutkan ya antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia baru saja menolak untuk memperpanjang kesepakatan Black Sea Grain Initiative. Ya, dan dengan kejadian tersebut membuat harga gandum global naik. Tentu saja kenaikan harga gandum global ini menjadi sentimen negatif untuk emiten-emiten di bursa kita yang ada hubungannya dengan bahan baku gandum. Ya, nah apa saja emiten-emiten yang terdampak dengan sentimen tersebut kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami sampaikan lagi ya, kami informasikan lagi supaya teman-teman untuk join di channel Telegram kami ya, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join hanya melalui link di dalam deskripsi di video ini saja ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Jadi jangan di searching, takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Pada hari Senin tanggal 17 Juli lalu, Rusia menolak untuk memperpanjang kesepakatan Black Sea Grain Initiative. Ya, dan jujur saja saya memang belum membaca kesepakatan ya, isi kesepakatan dari perjanjian ini. Dan ini saya ambilkan dari beritanya saja ya, dari berita CNBC Indonesia, yang dimana isi kesepakatan itu ya, menurut berita ini ya, isi kesepakatannya adalah soal pengangkutan 33 juta metrik ton produk-produk pertanian dari Ukraina. Ya, dan tentu saja salah satunya adalah gandum. Dan gara-gara kejadian ini, harga gandum global ini akhirnya naik. Ya, jika kita melihat pergerakan harga gandum ya, atau perdagangan komoditas harga gandum global sejak kejadian tersebut dari tanggal 17 Juli, ternyata mempengaruhi kenaikan harga gandum sebesar 11,8% ya, dan ini adalah data yang saya ambilkan dari tradingeconomics.com. Dan tentu saja kenaikan harga gandum ini direspon oleh market, di mana market akhirnya menjual atau membuang saham-saham yang ada kaitannya dengan bahan baku gandum. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian tersebut mampu mempengaruhi harga gandum global? Ya, tentu saja kita harus melihat siapa saja sih pemain-pemain atau negara-negara produsen gandum terbesar di dunia. Saya ambilkan dari katadata.co.id, di mana ternyata India dan Ukraina ini menempati 10 besar ya, 10 besar dari negara penghasil gandum dunia. Yang dimana Rusia menempati nomor 4 dan Ukraina menempati peringkat ke-8 penghasil gandum terbesar di dunia. Jadi tentu saja dengan kejadian tersebut otomatis akan mempengaruhi harga gandum global. Tapi ya kita tidak perlu khawatir, karena bukan hanya dua negara itu saja yang memproduksi gandum, tapi juga ada negara-negara yang lain seperti Tiongkok, Uni Eropa, India, dan lainnya. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu khawatir akan kekurangan gandum. Tapi memang ya akan mempengaruhi harga gandum itu sendiri ya. Jadi harganya naik, tapi kita nggak perlu khawatir kita akan kekurangan gandum. Lalu negara mana saja yang menjadi importir Indonesia dalam hal perganduman ini? Kalau teman-teman melihat data di tahun 2022 lalu, ya, Ukraina menempati negara kedua sebagai importir gandum terbesar di Indonesia ya. Cuman untuk tahun 2023 ini ternyata sudah beralih ya, karena kita tahu Ukraina sedang tidak baik-baik saja, makanya para pemain gandum ini ya, pemain-pemain yang membutuhkan gandum ini, dia mencari negara alternatif ya. Akhirnya kita bisa melihat data ini ya, dan ini datanya masih saya ambilkan dari sumbernya adalah katadata.co.id, di mana nomor 1 negara importir terbesar Indonesia untuk hal gandum ini adalah Australia. Ya, Australia ini dari tahun kemarin juga menempati posisi pertama alias terbesar impor kita gandum adalah dari Australia ya. Tapi yang kedua dan ketiga akhirnya bergeser. Dari yang kedua adalah Ukraina, sekarang yang kedua adalah dari Kanada ya. Kemudian diikuti dengan Brasil, Argentina, baru Ukraina. Jadi mau nggak mau Ukraina ini masih menjadi salah satu importir terbesar kita ya. Jadi ini adalah data, sekali lagi ini adalah data importir gandum di Indonesia. Ya, jadi di Indonesianya. Kalau slide sebelumnya itu adalah produsen gandum, slide ini adalah importir
Indonesianya. Dan tentu saja kenaikan harga gandum tersebut akan menjadi sentimen negatif untuk saham-saham kita yang ada kaitannya dengan bahan baku gandum. Ya, di antara yang pertama INDF. INDF sejak berita tersebut muncul akhirnya membuat harga sahamnya sempat jatuh 5,3%. Ya, dan membuat valuasinya untuk harga saat ini ya. Jadi ini adalah harga yang saya ambilkan penutupan harga hari Kamisnya tanggal 27 Juli 2023. Ya, jadi saya tidak tahu saat video ini dirilis harganya berapa ya. Nah, untuk harga di 7.200 saat ini menunjukkan valuasi dari INDF sendiri di PBV 1,1 kali dengan PI rasio 7,6 kalinya ya. Dan ngomong-ngomong mengenai ROE sekitar 14,5% ya. Ini ROE setahun dari INDF. Kemudian juga berdampak juga terhadap harga saham ICBP yang dimana sejak saat news tersebut keluar membuat harga saham ICBP turun 7%. Ya, ini penurunan yang cukup dalam juga ya, 7,1%. Sampai akhirnya ditutup di level 11.175 yang dimana valuasi ICBP di harga tersebut adalah PBV 3,2 kali, PI rasio 19 kali dengan ROE 17%. Kemudian ada saham MYUR ya, saham MYUR pun ini juga terkena imbas dari sentimen negatif kenaikan harga gandum di mana harga sahamnya jatuh sekitar 11%. Ya 11% sejak news tersebut keluar dan ini penurunan yang ternyata lebih dalam dibandingkan ICBP sendiri ya. Dan di harga sekarang di harga MYUR di harga 2.410 menunjukkan valuasi PBV 4 kali dengan PI rasio 18 kali ya, perhitungan ROE-nya sekitar 22%. Kemudian ada saham roti, yang dimana saham roti kita tahu yang namanya Sari Roti pasti bahan utamanya adalah gandum, yang akhirnya membuat harga saham roti pun juga ikut turun ya, yang dimana penurunan dari roti ini cukup terbatas ternyata ya, cukup terbatas, hanya 2,28% saja penurunan harga saham roti saat news tersebut keluar. Sebelum akhirnya saat video ini diambil ternyata harga sahamnya sendiri sudah rebound ya, menyentuh level di atas 1.300 lagi. Di harga sekarang di harga 1.310 valuasi dari roti sendiri menunjukkan level PBV 2,9 kali, PI rasio 17 kali dan proyeksi ROE kita sampai akhir tahun untuk roti sekitar 7%. Nah, itu tadi 4 emiten yang menurut saya terkena imbas sentimen negatif dari kenaikan harga gandum akibat Rusia dan Ukraina tadi. Dan tentu saja mengenai sentimen, ya kita tidak bisa memprediksi sentimen. Sentimen setiap saat akan datang dan akan pergi begitu saja ya. Saya selalu berpendapat bahwa dalam jangka panjang harga saham pada akhirnya nanti akan mengikuti kinerjanya. Nah, kira-kira dari 4 emiten tersebut ya, mumpung harganya sedang jatuh, kira-kira menarik yang mana yang untuk kita bahas ya, dimana ada potensi ketika nanti sentimennya sudah hilang dan kinerjanya tetap bagus ya, pasti harga sahamnya juga akan ikut naik dalam jangka panjang. Oke, silakan teman-teman menulis 1 emiten dari 4 emiten tersebut yang menurut teman-teman menarik untuk dibahas di video review saham selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu pembahasan emiten berikutnya dan salam Passive Income.